Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Atika Miladiah dengan NPM 1721211044. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Mandua Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Andus Undang Johari. Kemudian dosen pembimbing lapangan saya, Bunda Yuni Artinawati Magister Pendidikan, serta guru pamong saya, Ibu N.A.D. Sauda Sarjana Pendidikan. Baik, kali ini saya akan melakukan praktik video pembelajaran untuk memenuhi ujian pengenalan lapangan persekolahan 2 di Mandua Kota Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan praktik atau seolah-olah mengajar di depan siswa dengan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 kelas 10 teks eksposisi dengan menggunakan model pembelajaran Think, Talk, Write atau berpikir, berbicara, kemudian juga menulis. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya akan memulai praktik pembelajaran kali ini. Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Faiz selaku ketua murid, silakan. Alhamdulillah, baik, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Alhamdulillah sudah Ibu cek dan hasilnya hadir semua ya anak-anak. Baik, pembelajaran kali ini akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai teks eksposisi yakni KD 3.3 dan 4.4. Nah, untuk minggu kali ini akan membahas mengenai struktur dan juga kebahasaan teks eksposisi. Jadi, kali ini kita akan lebih memperdalam mengenai teks eksposisi. Pembelajaran kali ini ialah KD 3.4 dan juga 4.4, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, serta mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, kemudian struktur, dan juga kebahasaan. Nah, setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menganalisis dan juga membuat teks eksposisi sesuai dengan struktur dan juga kaidah. Sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat mengenai pembelajaran minggu lalu? Iya, silakan Arum. Pintar, bagus ya, terima kasih Arum. Nah, jadi pembelajaran minggu lalu kita memahami mengenai apa sih itu teks eksposisi, kemudian juga isinya. Ada pernyataan, kemudian juga ada argumentasi, dan juga ada penegasan. Nah, baik, untuk pembelajaran kali ini mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan. Nah, kali ini Ibu mempunyai tayangan atau contoh tentang teks eksposisi. Namun sebelum menayangkan, Ibu akan membagi kelompok yang terdiri antara 4 sampai 5 orang. Sesuai nomor absensi saja ya. Kelompok pertama terdiri dari nomor urut absen 1 sampai juga 4, kemudian seperti itu dan seterusnya ya. Nah, sembari memerhatikan tayangan, anak-anak dapat mencatat hal-hal penting apa sih yang ada dalam teks eksposisi mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan. Baik, Ibu akan beri waktu 3 menit untuk menyimak tayangan yang akan Ibu tayangkan, disilakan. Bagaimana? Sudah disimak? Alhamdulillah. Nah, sekarang berkumpul dengan teman kelompoknya, lalu kalian tentukan dan kalian diskusikan apa saja sih yang menjadi unsur dan juga kebahasaan dari tayangan yang Ibu tayangkan tadi, ya. Nah, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan untuk berdiskusi.
Sudah? Ya, terima kasih. Sudah 15 menit ya. Baik, langsung saja presentasikan hasil kerja diskusi kelompok kalian. Dimulai dari kelompok pertama, disilakan. Pintar sekali, bagus ya hasil kerja atau hasil diskusi kelompok pertama. Disilakan teman atau kelompok lain yang ingin menanggapi. Ya, kelompok kedua, silakan. Terima kasih untuk kelompok 2 atas tanggapannya ya. Baik, dilanjutkan presentasi kelompok kedua dan begitu seterusnya sampai kelompok terakhir ya. Pintar semua, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja diskusinya ya. Nah, hasil kerja diskusi anak-anak sudah cukup betul ya, yakni anak-anak dapat menentukan mana sih struktur teks eksposisi yang tadi dicontohkan, kemudian anak-anak juga dapat menganalisis kebahasaan yang terkandung di dalam teks tersebut. Nah, sekarang Ibu punya PowerPoint, tolong untuk disimak sebentar ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan juga kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada berapa sih? Iya, betul sekali. Ada 3 ya. Nah, yang pertama yaitu tesis. Tesis ialah pendapat tentang suatu permasalahan, betul sekali ya, yang dikemukakan oleh penulis. Kemudian yang kedua, ada argumentasi. Apa sih itu argumentasi? Nah, argumentasi ialah data, fakta, dan pendapat untuk menguatkan tesis tersebut. Atau dengan kata lain, suatu bentuk bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sebuah tesis ya. Kemudian, yang ketiga ada apa? Iya, betul sekali, ada penegasan ulang ya, yakni memberikan penegasan kembali atas pendapat yang telah diberikan oleh penulis, seperti itu ya. Nah, pada bagian ini atau pada bagian penegasan ulang mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali isi yang sudah dikemukakan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan teks eksposisi ya. Apa saja sih kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks eksposisi? Nah, yang pertama pasti ada kalimat. Kalimat apa sajakah itu? Yang pertama ada kalimat nominal. Nah, kalimat nominal ini yakni kalimat yang memakai kata benda pada pola predikatnya. Kemudian yang kedua, ada kalimat apa? Betul sekali ya, yakni ada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal di sini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kalimat aktif transitif dan juga kalimat aktif intransitif. Yang pertama, kalimat aktif transitif itu apa sih? Nah, kalimat aktif transitif ialah bersangkutan dengan kata kerja yang memerlukan objek ya. Kemudian, apa sih contohnya? Nah, sekarang perhatikan kalimat yang Ibu lontarkan ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan. Nah, pada kalimat yang Ibu lontarkan tadi, kata kerjanya itu menghadapi. Kemudian objeknya apa? Iya, betul sekali ya, masalah lingkungan. Kemudian, untuk kalimat aktif intransitif, apa sih itu? Iya, betul sekali ya, terima kasih. Nah, kalimat aktif intransitif ialah tanpa objek langsung atau pelengkap penderita. Sekarang perhatikan kalimat yang Ibu lontarkan ya. Ayah bercocok tanam di kebun. Nah, seperti itu. Jadi, tidak memerlukan objek atau pelengkap penderitanya ya. Nah, kemudian yang kedua, yang terdapat di dalam kebahasaan teks eksposisi itu adalah pola penalaran. Pola penalaran di sini juga ada 2 ya. Ada deduksi dan juga ada induksi. Apa sih itu pola penalaran deduksi? Pola penalaran deduksi yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal yang umum kemudian ke hal yang khusus, seperti itu ya. Jadi dari pola pernyataan umum dulu kemudian ke pernyataan khusus ya. Misalnya, masyarakat Indonesia konsumtif
dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan, seperti itu ya. Dan kegiatan imitasi dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan juga penanda status sosial, seperti itu ya. Itu adalah contoh penalaran atau pola penalaran dari deduksi. Jadi dari umum dulu kemudian ke khusus, seperti itu ya. Nah, lalu ada pola penalaran induksi. Apa sih pola penalaran induksi? Yaitu kebalikan dari pola penalaran deduksi ya. Pola penalaran induksi ialah penalaran dari kasus-kasus partikular atau menjelaskan permasalahan khusus kemudian menuju pada kesimpulan umum. Seperti itu ya. Jadi kebalikan dari pola penalaran deduksi. Nah, lalu tadi anak-anak sudah berdiskusi dengan kelompok mengenai teks atau contoh teks eksposisi yang sudah Ibu berikan tentang atau berjudul manfaat lidah buaya, seperti itu ya. Nah, kita akan bedah di sini struktur dan juga kebahasaan ya. Struktur teks eksposisi pada contoh yang Ibu berikan itu yang pertama tesis. Tesis itu terdapat pada paragraf pertama ya, yakni sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Nah, manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Nah, jadi itu adalah tesis. Tesis terdapat pada paragraf pertama ya. Kemudian, struktur yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi di dalam teks manfaat lidah buaya itu terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf ketiga, ya, yang berbunyi walaupun sejak zaman dahulu. Nah, terus ya sampai paragraf ketiga, seperti itu ya. Nah, lalu struktur yang terakhir yakni penegasan ulang. Nah, penegasan ulang pada teks manfaat lidah buaya terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf keempat ya, yang dimulai dari kalimat sudah sangat jelas. Lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan menyuburkan rambut. Nah, terus sampai akhir kalimat, seperti itu ya. Nah, lalu kita akan bedah juga kebahasaan yang sudah anak-anak diskusikan tadi dari contoh teks manfaat lidah buaya, seperti itu ya. Nah, kebahasaan teks eksposisi pada contoh yang pertama ada kalimat. Nah, kalimat nominal. Kalimat nominalnya itu terdapat pada paragraf ketiga, betul sekali ya. Tadi anak-anak juga sudah berdiskusi dan cukup betul ya. Nah, mengapa pada paragraf ketiga? Karena di situ ada kalimat nominal, yakni para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat pada tanaman lidah buaya, seperti itu ya. Nominalnya di situ adalah para peneliti, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua ada kalimat verbal. Yang pertama ada kalimat verbal aktif transitif. Nah, kalimat verbal aktif transitif pada contoh yang Ibu tayangkan terdapat pada paragraf pertama, yakni kalimat ke-1 yang berbunyi sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya, seperti itu ya. Mengapa disebut kalimat aktif transitif? Nah, seperti itu. Jadi kalimat verbalnya itu ada mengenal. Kemudian objeknya itu tanaman lidah buaya. Seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat aktif intransitif yang tidak memerlukan objek terdapat pada paragraf kedua. Betul sekali ya. Nah, hasil diskusi anak-anak juga tadi sudah betul. Nah, kalimatnya berbunyi, walaupun sejak zaman dahulu dikenal mempunyai banyak manfaat, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang menguntungkan. Nah, kata kerjanya di situ menguntungkan, tapi tidak tahu objeknya itu apa, seperti itu ya. Nah, lalu untuk kebahasaan teks eksposisi yang kedua, yakni ada pola penalaran. Nah, pola penalaran pada manfaat lidah buaya yang pertama, pola penalaran deduksi itu terdapat pada paragraf kedua, betul sekali ya. Walaupun sejak zaman dahulu dikenal mempunyai banyak manfaat, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat
dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan seperti itu ya. Nah, dari umum kemudian ke khusus seperti itu ya. Lalu pola penalaran induksi pada teks manfaat lidah buaya yang Ibu sajikan yakni pada paragraf keempat. Mengapa pada paragraf keempat? Karena ditarik dari kesimpulan khusus kemudian ke umum ya. Betul sekali, berbunyi sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan menyuburkan rambut, tetapi banyak manfaat untuk dikonsumsi sebagai panganan yang menyehatkan. Nah, jadi ditarik dari kesimpulan khusus kemudian juga ke kesimpulan umum. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk lebih memahami dan juga mengasah kemampuan anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan tugas. Nah, anak-anak harus menyusun teks eksposisi secara individual dengan memerhatikan isi, kemudian struktur, dan juga kebahasan teks eksposisi. Baik, silakan disusun dan Ibu akan memberikan waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Sudah? Bagaimana sudah? Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempresentasikannya ya. Dimulai dari nomor urut pertama dan kemudian dilanjutkan begitu seterusnya. Disilakan. Wah, pintar sekali kepada Ahmad. Ya, terima kasih ya Ahmad telah mempresentasikan hasil atau teks eksposisi yang sudah disusun. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan nomor urut kedua, silakan. Nah, karena waktu kita terbatas dan waktu kita hampir habis, kita akan melanjutkan presentasi secara individual minggu depan ya. Baik, untuk pembahasan kali ini ada yang dapat menyimpulkan? Iya, silahkan Laila. Pintar sekali, terima kasih kepada Laila ya. Nah, jadi pembahasan pada pembelajaran hari ini kita membahas mengenai struktur dan juga kebahasaan teks eksposisi ya. Betul sekali yang dikatakan Laila, struktur teks eksposisi terdiri dari 3. Yang pertama ada tesis, kemudian ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, lalu kebahasaan pada teks eksposisi itu ada kalimat. Nah, kalimat itu kalimat apa saja sih? Ada kalimat nominal, kemudian ada kalimat verbal, yakni kalimat verbal aktif, transitif, dan juga aktif intransitif ya. Kemudian ada pola penalaran. Nah, pola penalaran apa sajakah? Yaitu ada pola penalaran deduksi dan juga pola penalaran induksi. Seperti itu ya kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Nah, alhamdulillah anak-anak memahami tentang struktur dan juga kebahasaan dari teks eksposisi ya. Ibu sangat bangga ya. Untuk pembelajaran kali ini bagaimana kesan dan pesan anak-anak setelah mempelajari, memahami, hingga membuat teks eksposisi ya. Silakan bila ada yang ingin mengungkapkan atau yang berani mengungkapkan, disilakan. Ya, bagaimana Arum? Alhamdulillah, terima kasih Arum yang telah berani untuk mengungkapkan ya. Terima kasih bila pembelajaran kali ini menjadi pesan positif atau juga menjadi hal positif bagi kalian ya. Nah, baik, untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan presentasi yang belum ya, seperti itu. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Abdul selaku ketua murid, silakan untuk memimpin doa setelah pembelajaran. Amin. Terima kasih Abdul. Baik anak-anak, terima kasih ya. Jangan lupa harus terus diasah kemampuan kalian untuk lebih memahami tentang teks eksposisi ya. Dan jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan presentasi ya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak hari ini. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, praktik video pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah Mandua Kota Tasikmalaya, yakni Bapak Dr. Andes Undang Johari, kemudian Ibu N.A.D. Sauda Sarjana Pendidikan selaku guru pamong saya yang telah memberikan saya ilmu, kemudian dosen pembimbing lapangan saya, Bunda Yuni Artinawati, Magister Pendidikan yang telah membimbing saya sampai saat ini. Mohon maaf apabila praktik saya tadi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Semoga video saya tadi tidak hanya sekadar untuk memenuhi ujian PLP2 saya, tetapi bermanfaat juga untuk hal lain. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.